Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Kebenaran firman Tuhan pada Selasa, 13 September 2022 diberi judul 24-7. Menjadi masalah besar bagi kita semua kalau kita meninggal dunia nanti. Ternyata kita belum memiliki Tuhan. Jadi, jangan merasa sudah menjadi Kristen berarti sudah memiliki Tuhan. Sudah ke gereja berarti sudah memiliki Tuhan. Belum tentu. Orang yang memiliki Tuhan pasti memiliki sifat-sifatnya. Jadi, kalau kita belum memiliki sifat-sifat Tuhan, yang penuh belas kasihan terhadap sesama, yang menjauhi segala bentuk perbuatan yang melanggar kekudusan Allah, berarti kita belum memiliki Tuhan. Maka seharusnya ini yang menjadi target, proyeksi, tujuan hidup kita. Dan kita harus serius memperjuangkannya. Sebab kalau kita tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan, tidak mungkin kita memiliki hati yang takut akan Allah. Dengan demikian, kita pun tidak benar-benar bisa hidup benar. Kita harus menyadari bahwa memiliki Tuhan itu menuntut kesungguhan kita. Dari pihak Tuhan, Tuhan menyediakan firman, memberikan Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan segala kejadian yang membentuk kita. Tetapi dari pihak kita dibutuhkan respon. Kalau kita tidak mengalami sebuah kontak dengan Tuhan, maka kita pasti tidak punya frekuensi yang nyambung dengan Tuhan. Di sini letak masalahnya. Banyak orang percaya yang kurang serius atau tidak serius dengan Tuhan. 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu. Kita seharusnya menyediakan waktu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dapat menghayati Allah yang hidup. Kita bisa melihat orang-orang yang menghayati Allahnya. Jangan coba-coba menyinggung, mencederai nama Allah atau kitabnya. Nyawa mereka pertaruhkan. Begitu hormatnya mereka akan Allahnya, begitu menjunjung tinggi. Tentu bukan berarti kalau nama Yesus dicela, lalu kita marah. Tidak perlu begitu. Tuhan kita bisa dan sanggup membela dirinya sendiri. Sebaiknya kita diam saja. Tidak perlu marah. Karena kita mau menjadi orang-orang yang beradab di tengah-tengah polarisasi, kemajemukan manusia. Maka jangan sampai kita meninggal dunia, kita tidak diperkenan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan anggap ringan atau sepele. Jangan main-main. Kita pasti suatu hari akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, di mana keadaan kita akan dibuka. Tidak ada yang dapat kita tutup-tutupi. Karenanya, kita mutlak setiap hari menghadap Tuhan. Bayangkan kita sudah ada di hadapan Tuhan. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Kalau kita belum sungguh-sungguh memiliki Tuhan, pasti kita akan gemetar. Tidak tahan berdiri di hadapan Allah. Memiliki Tuhan membutuhkan kesungguhan kita. Tidak bisa singkat. Jadi, mestinya dalam hidup ini, kita hanya memiliki satu ruangan Tuhan. Pada umumnya orang mempunyai banyak ruangan. Ruangan bisnis, keluarga, hobi, karier, studi, dan lain sebagainya. Sementara ruangan Tuhan ada di pojok, yang hanya dimasuki ketika kita ke gereja. Padahal firman Tuhan mengatakan, baik kamu makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Jadi, ruangan itu hanya ruangan Tuhan. Tidak ada yang kita kerjakan tanpa ada kaitan dengan Allah. Kalau kita studi dan berprestasi, hal itu supaya kita memiliki keahlian sehingga mendapatkan pekerjaan. Dengan bekerja kita punya uang untuk membalas kebahagiaan orang tua, menolong sesama, dan mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau ruangan kita hanya untuk Tuhan, kita akan jauh dari perbuatan salah dan perbuatan yang melanggar kesucian Tuhan. Jadi, kita harus sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang kita pandang segalanya. Sejatinya, hidup ini memang hanya untuk berurusan dengan Tuhan. Walau hidup kita yang hanya 70 hingga 80 tahun ini hanyalah persiapan untuk kekekalan, sedangkan hidup yang sesungguhnya yaitu nanti di belakang langit biru. Dan inilah yang harus kita usahakan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 11, bahwa setiap individu harus menjadi perawan suci bagi Tuhan Yesus. Sehingga Paulus juga mengatakan, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Bukan cemburu dalam arti atau pengertian umum. Kalau fokus jemaat bukan kepada Tuhan, berarti sebuah ketidaksetiaan. Bisa dikatakan percabulan atau perselingkuhan rohani. Hal inilah yang menimbulkan cemburu. Mengapa bisa begitu? Karena ketertarikan jemaat lebih kepada dunia. Hal ini bukan berarti salah kalau kita menonton, pergi bertamasya. Tetapi apakah porsi yang kita sediakan untuk Tuhan sudah memadai? Kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan, keagungan Tuhan, dan dahsyatnya kekekalan. Jangan sampai di saat itu kita baru menghayati betapa berharganya setiap menit yang kita miliki selama di dunia sudah terlambat. Maka betapa beruntungnya kalau kita menggunakan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun hidup kita untuk berinteraksi dengan Allah. Jadi, pada waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan tahu kita menghargai dan menghormati Dia. Dan itu ditandai dengan sifat karakter Tuhan ada di dalam diri kita. Jangankan nanti setelah mati, ketika kita tergeletak di ranjang rumah sakit antara hidup dan mati, atau dalam keadaan yang sangat terjepit, kita seharusnya sudah menyadari betapa berharganya waktu itu. Kalau kita sekarang belum menyadari, mari saudaraku, kita berubah. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.